Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam kesempatan hari ini kita akan memahami makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ada gambar bergotong royong membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu kakek tua mendorong gerobak, dan ada anak membantu ibu mencuci piring di dapur. Semua gambar ini adalah contoh perilaku tolong-menolong atau bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh kita tolong-menolong atau bekerja sama dalam hal keburukan? Anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling tolong-menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, kita harus menghindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita mengajak membolos, hendaknya kita hindari atau ditolak, karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi, jika ada teman mengajak kita pergi ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula, jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang mengatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Allah ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah anak-anak, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
diberikan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, kita masuk ke ayat yang lain, yaitu pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini, bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka buruk itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang memakan daging saudaranya. Nah, anak-anak, pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita berbuat salah dan dosa telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, berprasangka buruk itu dosa. Kedua, adalah mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak boleh mengunjing atau membicarakan keburukan orang lain, karena jika melakukan itu sama dengan diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maksudnya, orang yang dibicarakan keburukannya, dosanya akan diambil oleh orang yang membicarakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain larangan Allah, juga memerintahkan hal-hal berikut ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bertakwa dan bertaubat, terutama apabila kita telah melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri yang paling benar atau paling baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
kita telah mempelajari kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tapi sebelum itu, simak video berikut ini. Bagi contekan dong. Ayolah Dan, mumpung Ustadz Adin nggak ada. Minta aja sama yang lain. Dan, kalau nilaiku jelek, nanti aku dimarahin ibu. Please Dan. Enggak. Zidan. Keluaran terbaru buat kamu. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Masa Zidan dikasih nilai 0? Padahal jawabannya benar semua Pak Haji. Persis seperti yang Pak Ustadz ajarkan. Itu udah bener Dan. Lo emang pantas dikasih angka 0. Loh? Ini yang bikin nilai kamu 0. Hah? Pak Ustadz pasang kamera? Yang Zidan lakukan itu demi kebaikan Ramdan, biar gak dimarahin ibunya. Dan supaya lo dapet komik. Siap semua? Belum. Ini gak adil. Jangan dengerin. Pencet aja Din. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz kasih. Alhamdulillah. Thank you Om Awan. Bu, lihat deh Bu. Ramdan dapat nilai 100. Wah, alhamdulillah. Ini baru anak ibu. Hebat, pintar kamu. Nilai 100 dapat dari nyontek aja bangga. Lo lihat kan? Gara-gara lo Ramdan jadi bohong sama ibunya. Dosa, lo juga dapat dosanya. Ya kan minta tolong. Ya Zidan tolong. Gimana salahnya? Salahnya lo tolong menolong dalam keburukan. Jadi sekarang Ramdan boleh main game ya Bu? Yeay, asik. Jadi lo udah tahu salah lo di mana? Iya udah tahu. Apa? Kasih contekan. Terus? Terima sogokan. Terus? Apalagi ya? Lo nggak nyesel? Ya itu, nyesel. Terus? Zidan tidak akan mengulangi lagi. Mantap. Kalau nggak ngasih contekan, ngasih apa? Tanya Pak Haji makin susah. Kasih nasihat supaya rajin belajar. Ngerti? Lapar. Orang lapar emang susah dinasehatin. Makanya buruan pulang. Pak Haji. Ada anjing. Aduh, takut. Subhanallah. Dah, lihat. Ayo Pak Haji, buruan pulang. Kita tolongin dulu. Ini yang namanya tolong menolong dalam kebaikan, Dan. Tapi itu kan anjing Pak Haji. Iya, tapi itu tetap makhluk Allah. Nah anak-anak, buatlah beberapa kelompok, kemudian kerjakan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, manakah perbuatan yang menunjukkan sikap saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa? Yang kedua, manakah perbuatan yang menunjukkan sikap saling tolong-menolong dalam hal keburukan atau dosa? Yang ketiga, apakah tanggapan kalian mengenai video tersebut? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ridha wal inayah. Wassalamualaikum